Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Sri Murtia dengan NIM 24650065 dari kelas B. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan program Java, yaitu percabangan if else dengan mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Muhammad Arif Suryawan, sarjana komputer magister teknik. Dan langsung saja kita akan buka programnya. Dan langsung saja, di baris kedua ada PageGet Java Application 22.tugas.pkg3.if else, koma. Nah, dia di sini bisa mendefinisikan paket atau PageGet dari tempat file untuk mengelompokkan file Java ke dalam struktur folder organisir atau terorganisir. Baris keempat ada import Java model.scanner, koma. Nah, di sini dia bisa mengimport kelas scanner dari pustaka Java yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard atau sistem in. Nah, di baris ke-6 ada public class Java application 22.3 if else buka kurung awal. Nah, dia di sini dapat mendeklarasikan kelas utama. Terus ada scanner input sama dengan new, scanner buka kurung system titik in tutup kurung titik koma. Nah, di sini di baris ke-9 ada integer n titik koma. Dia di sini dapat mendeklarasikan variabel n dengan tipe integer untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, ini integer n. Terus di baris ke-10 ada string x sama dengan tanda petik 2 gagal titik koma. Nah, dia di sini mendeklarasikan variabel x bertipe string dan menganalisasinya dengan nilai awal atau gagal. Terus di baris ke-11 ada system titik out titik print buka kurung input nilai. Nah, dia di sini menampilkan teks input nilai ke layar agar pengguna tahu bahwa program sedang meminta input nilai. Di baris ke-12 ada n sama dengan input titik next integer buka kurung titik koma. Nah, dia di sini bisa menerima input berupa bilangan bulat dan pengguna dan bisa menyimpan ke dalam variabel n. Di baris ke-14 ada if buka kurung n lebih besar sama dengan 60 tutup kurung buka kurung awal. Dia di sini bisa mencetak apakah nilai yang dimasukkan n lebih besar atau sama dengan 60. Nah, terus di baris ke-15 ada x sama dengan titik koma. Terus di baris ke-15 ada x sama dengan tanda petik 2 lulus titik koma. Nanti di sini jika syarat if terpenuhi, maka nilai n lebih besar dari 60 akan diisi variabel x dan diubah menjadi lulus. Terus di sini ada tanda kurung awal, dia bisa menyentuh blok if. Terus ada sistem titik out titik print buka kurung x tutup kurung tanda titik koma. Dia di sini menampilkan isi dari variabel x ke layar hasil akhir bisa gagal atau lulus tergantung nilai n-nya. Nah, di sini ada 19 di baris ke-19 dan ke-20 ada tanda kurung awal, bisa menentukan blok main dan kelas. Nah, langsung saja kita running. Dari sini kita akan masukkan nilainya. Terus saya akan mengetik nilainya 80. Sebentar. Nah, di sini dia di hasil RAM-nya saya masukkan 80. Jadi di sini yang tertera di hasil RAM-nya yaitu lulus. Nah, langsung saja saya akan ke program kedua. Di program kedua di baris pertama ada PageGet Java Application 23 sama seperti di program pertama tadi, yaitu mendefinisikan PageGet atau paket tempat kelas yang berada untuk membantu dalam pengorganisasian file dan struktur Java atau proyek Java. Nah, di sini di baris ketiga ada lagi import Java model scanner koma. Jadi di sini mengimport kelas scanner dari pustaka Java scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Di baris kelima ada public class Java Application 23 tanda kurung awal. Nah, dia di sini bisa mendefinisikan kelas utama yang bernama Java Application 23. Nama ini harus sesuai dengan nama file. Di baris ke-6 ada public static void main string ALGS. Terus di baris ke-7 ada scanner input sama dengan new scanner system titik in titik koma. Terus di baris ke-8 ada integer a, b, c. Nah, dia di sini bisa mendeklarasikan variabel a, b, dan c dengan tipe integer atau bilangan bulat untuk menyimpan nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna. Terus di baris ke-10 ada sistem titik out titik print buka kurung tanda petik 2 input angka a titik 2 tanda balas kurung dan titik koma. Terus ada di baris ke-11 ada a sama dengan input titik next integer tutup kurung. Nah, dia di sini bisa menerima input dari pengguna dan penyimpanan dalam variabel a. Baris ke-12 ada sistem titik out titik print buka kurung input angka b. Terus di b sama dengan input titik next integer buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, dia di sini bisa menampilkan permintaan input untuk angka b, lalu membaca hasil nilai dan menyimpan dalam b. Terus begitu pun juga di baris ke-13 dan ke-14 sama saja. Terus di baris ke-17 ada if buka kurung a lebih besar b tutup kurung dan buka kurung awal. Nah, dia di sini bisa mencetak apakah a lebih besar dari b. Jika iya, maka programnya akan masuk ke blok if. Terus di baris ke-18 sampai
baris ke-21. Dia di sini bisa, jika A lebih besar dari C, maka A adalah yang terbesar. Jika tidak, maka C yang terbesar. Terus di baris ke-22 sampai 27. Nah, dia di sini jika A tidak lebih besar dari B, maka masuk ke blok else. Di baris ke-22 sampai ke-27, di sini jika A bisa lebih besar dari B, maka masuk ke blok LC. Di dalamnya dicetak apakah B lebih besar dari C. Jika iya, maka B adalah yang terbesar. Jika tidak, C adalah yang terbesar. Terus ada tanda kurung awal di baris ke-27 sampai ke-29. Jadi di sini bisa menutup metode main dalam kelas. Terus kita langsung saja ke program ketiga. Di baris pertama dan ketiga sama saja seperti pada program-program yang tadi. Terus langsung saja di integer n, di baris ke-9 integer n, dia bisa mendeklarasikan variabel e bertipe integer untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Terus di baris ke-10 ada sistem titik o titik print buka kurung masukkan nilai tutup kurung. Terus ada n sama dengan input titik next integer buka kurung tutup kurung. Nah, dia di sini bisa mendeklarasikan atau membaca input dari pengguna dan penyimpanan ke dalam variabel n. Terus ada if buka kurung n lebih besar sama dengan 80 dan n lebih kecil 90. Nah, dia di sini bisa mencetak kondisi apakah nilai n lebih besar atau sama dengan 80 dan 90 kurang dari. Jika kedua kondisi benar, maka blok if akan dijalankan. Terus di baris ke-14 ada sistem titik o titik ln buka kurung Anda lulus. Nah, dia di sini jika kondisi if-nya benar, maka program akan mencetak lulus. Terus ada LC yaitu kondisi nilai if tidak terus ada LC yaitu kondisi nilai tidak terpenuhi, yang artinya nilai di luar rentang 80 sampai 95. Terus ada tanda kurung awal. Jadi sini bisa menutup program. Langsung saja kita running. Nah, di sini saya akan masukkan nilai 88. Nah, dia di sini tercetak Anda tidak lulus karena nilainya tidak terpenuhi atau lebih kecil. Nah, langsung saja ke program terakhir. Di sini ada PageCat Java Application 25 sama seperti pada program sebelumnya. Nah, langsung saja di sini ada public static void main string its tutup kurung tanda kurung awal. Di sini dia metode mainnya adalah titik awal atau eksekusi program Java. Terus ada scanner input sama dengan new scanner tutup kurung system in tutup kurung. Jadi di sini bisa membuat objek scanner dengan nama input untuk membaca data dari input standar atau keyboard. Terus di baris ke-10 n sama dengan input titik next integer tutup dan buka kurung dan tutup kurung. Dia di sini bisa mendeklarasikan variabel n. Nah, terus ada switch n, terus ada case 1, terus ada sistem titik o titik print ln kurang sekali. Untuk switch dia memulai struktur switch untuk mengevaluasi nilai dari variabel n. Terus untuk case 1 sistem titik o titik print ln kurang sekali. Break. Nah, dia di sini bisa jika nilai n bernilai 1, maka tampilan teks akan atau tampilan runningnya akan kurang sekali, lalu keluar dari switch dengan break. Terus di case kedua ada sistem titik o titik print ln kurang break. Nah, dia di sini jika nilai n bernilai 2, tampilan akan tercetak kurang atau dia akan keluar dengan switch. Terus di case ketiga pada sistem titik o titik print ln cukup. Terus ada break. Nah, jadi di sini jika nilai n bernilai 3, maka tampilannya akan cukup, lalu keluar dari switch karena nilainya masih kurang cukup. Case keempat ada sistem titik o titik print ln baik break. Nah, dia di sini jika nilai n-nya bernilai 4, maka tampilannya akan baik, lalu keluar dari switch. Di case kelima ada sistem titik o titik print ln baik sekali. Dia di sini akan jika nilai n-nya 5, tampilannya akan baik sekali, lalu keluar dari switch. Terus ada default sistem o titik print ln input Anda salah atau input angka 1 sampai 5. Nah, dia di sini jika n bukan 1 sampai 5, maka tampilan pesan kesalahan karena input tidak sesuai. Terus ada tanda kurung awal dan input close buka kurung tutup kurung titik koma itu menutup scanner untuk menghindari loss klik. Nah, di sini ada tanda kurung awal dia bisa mengakhiri dari metode main atau mengakhiri programnya. Terus kita running. Nah, saya di sini akan masukkan angka 3. Di sini hasil runningnya tercetak cukup karena belum besar. Mungkin